Masih di Presisi Utama dan mari kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah. Dalam rangka kegiatan bulan suci Ramadan, sejumlah Polres di Indonesia membagikan takjil jelang buka puasa untuk masyarakat yang masih dalam perjalanan, sehingga bisa berbuka puasa meski belum sampai di rumah. Dalam rangka memupuk tali persaudaraan di antara sesama, dalam bulan suci Ramadan ini, Polri melakukan rangkaian kegiatan seperti berbagi takjil di sejumlah lokasi menjelang berbuka puasa. Kegiatan ini dilakukan untuk masyarakat yang masih berada dalam perjalanan. Salah satunya seperti Polres Banjar, yang setiap harinya dalam bulan Ramadan bersama dengan polsek jajarannya membagikan 100 kotak takjil di sejumlah ruas jalan di Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan berbagi takjil tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres Banjar, AKBP Muhammad Ivan Haria. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polres Sragen dan Bayangkari Cabang Sragen yang membagikan 800 takjil kepada warga pasar dan pengguna jalan yang melintas di area sekitar Pasar Bunder. Kegiatan tersebut langsung dibagikan oleh Kapolres Sragen, AKBP Jamal Alam bersama istrinya. Pembagian takjil turut diikuti oleh 60 anggota Polres Sragen dari berbagai satuan fungsi. Kegiatan berbagi takjil ini akan rutin dilakukan dalam 3 minggu sekali selama bulan Ramadan. Sementara itu, Polresta Cirebon menggelar pesantren kilat untuk puluhan anak yang berhadapan hukum berbagai kasus seperti tawuran, perang konten, dan lainnya. Pesantren kilat digelar selama 5 hari dan digelarnya pesantren kilat ini bertujuan agar para anak tersebut menjadi pribadi yang religius sekaligus memiliki berbagai keterampilan positif. Berbeda dengan pesantren pada umumnya, sebanyak 60 anak berhadapan hukum di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengikuti pesantren kilat oleh Polresta Cirebon yang digelar selama 5 hari di Masjid Syarif Hidayatullah Asrama Polisi Resor Kota Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Dalam pesantren kilat tersebut, para anak berhadapan hukum berbagai kasus seperti tawuran, perang konten, dan lainnya diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sekaligus melatih berbagai keterampilan positif. Para anak dibekali materi keagamaan selama 5 hari, sekaligus mengikuti salat berjamaah, tadarus Al-Quran, buka puasa bersama, hingga salat tarawih berjamaah. Pembinaannya dilaksanakan 5 hari, sejak hari ini kami namakan ini pesantren kilat Polresta Cirebon terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan yang diberikan tidak hanya pembinaan materi, pembinaan dari teman-teman kepolisian Polresta Cirebon, tapi juga ada tausiah agama dari tokoh agama, dari dai Kamtipmas di Kabupaten Cirebon, termasuk kita berikan keterampilan praktis ya, ekonomi kreatif berupa barista kopi, kemudian nanti kita juga berikan pelatihan pembuatan telur asin. Ya minimal mereka punya pilihan lah untuk menghabiskan masa-masa vakum mereka ya, masa-masa daripada mereka bermain di hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka bisa mengisi dengan kegiatan yang positif. Insya Allah kalau kita gigih, kalau kita serius dan kita tetap sama-sama optimis, anak-anak SDM-nya Kabupaten Cirebon ini bisa kita bentuk menjadi SDM yang tangguh, menjadi estafet pemimpin-pemimpin ke depan yang lebih baik lagi. Selain menjadi pribadi yang religius, para anak berhadapan hukum ini juga diajarkan berbagai keterampilan seperti menjadi barista dan pembuat telur asin. Diharapkan anak-anak ini kelak dapat mempunyai masa depan yang lebih cerah dan baik bagi keluarga, bangsa, dan negara. Dari Humas Polresta Cirebon melaporkan untuk Polri TV. Dan dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar salat berjamaah di Gedung Serbaguna, Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani tentang makna tidur bagi orang yang berpuasa, yang kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Rifki Ramadhani.
Akan tetapi yang ingin saya fokuskan di sini di satu potongan pertama hadis ini. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kita ingin garis bawahi di satu poin ini. Menurut para ulama, hadis ini disebutkan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian diterangkan lebih detail oleh Imam Al-Iraqi dan dimention di dalam salah satu kitabnya Imam Al-Baihaqi, yang pada intinya kata-kata bahwa tidurnya orang yang berpuasa ibadah adalah dhaif hadisnya atau lemah. Bahkan sebagian ulama menggolongkan bahwa hadis ini palsu. Jadi kita ingin berusaha mengkaji hadis ini dari segi ilmiahnya supaya kita sama-sama paham posisi hadis ini. Kita kesampingkan dulu perkara ini. Kita sudah tahu ya apa hukum hadis ini. Hukum hadis ini adalah dhaif. Maka kita letakkan di satu posisi. Selanjutnya dari segi maknanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bertujuan ingin menginformasikan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang level-level orang yang berpuasa. Level yang paling tinggi tentunya dia berpuasa kemudian terjaga di siang harinya, artinya tidak banyak tidur, tetapi diisi dengan cara apa? Dengan cara bekerja untuk mencari nafkah, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian mengisinya dengan membaca Al-Quran, mengisinya dengan memperbanyak tasbih, mengisinya dengan memperbanyak sedekah, mengisinya dengan menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka orang yang berpuasa dengan kondisi ini, maka dia adalah tingkat orang yang berpuasa paling tinggi, levelnya paling tinggi. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, ada juga di sebagian orang bahwa dia berpuasa, tetapi kalau dia terjaga, dia tidak tidur, maka seringkali dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Melihat hal-hal yang diharamkan, membicarakan saudaranya, menggunjing orang, bahkan melakukan hal-hal yang dikatakan sebagai amalan dosa. Maka kondisi orang seperti ini tidaklah lebih baik daripada mereka yang tidur di siang hari untuk menjaga nilai ibadah puasanya. Maka sampai pada titik ini kita sudah mulai memahami bahwasanya tidur boleh, tetapi bukan untuk melalaikan diri. Tidur untuk menjaga puasa kita agar tetap sempurna. Tidur supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian ada satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau ada yang tidur mulai dari ba'da subuh, baru dia bangun nanti setelah maghrib berkumandang, baru dia berbuka, dia tidur saja, Ustaz, apa hukumnya? Hukumnya tentu dilarang ataupun haram, mamnu, terlarang. Kenapa? Karena dia meninggalkan ibadah-ibadah wajib lainnya, yakni ibadah sholat. Namun ada beberapa kondisi, hadirin sekalian, yaitu ada di antara kita, saudara-saudara kita yang punya sakit parah, yang punya kondisi yang tidak memungkinkan di awal-awal puasa. Karena dia terbiasa makan, minum, akhirnya di awal puasa dia merasa lemah. Akhirnya dia tertidur. Lihat kondisinya tertidur, bukan menidurkan diri. Dia tertidur dari subuh, baru dia bangun setelah sholat maghrib. Maka bagaimana kondisi orang seperti ini? Maka kondisinya puasanya sah. Akan tetapi sholatnya harus diganti di waktu maghrib atau di waktu isya. Oke? Kita tidak mentolerir kondisi orang yang malas. Saya mau tidur saja lah, toh tidur ibadah. Saya tidur dari subuh, saya bangun nanti maghrib langsung berbuka saja. Oh, ini tidak boleh. Tetapi kalau memang untuk menyesuaikan diri di awal-awal tidak masalah. Tetapi ketika hemat saya di hari ketiga dan hari selanjutnya kondisi badan sudah mulai membaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih luas daripada ini saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk melihat dari kacamata yang lebih besar, yaitu kenapa sehingga datang ungkapan bahwa
tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kemudahan di dalam setiap ibadah kita. Tidak pernah Allah menginginkan kita kesusahan. Artinya Allah membuka pintu-pintu kemungkinan supaya kita orang yang beribadah lebih mudah, supaya kita orang yang beragama lebih mudah. Ingat, Islam adalah agama yang mudah, tetapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Islam adalah agama yang toleran, tetapi tidak untuk ditoleran-tolerankan, tidak untuk dipermain-permainkan. Artinya apa? Banyak hukum di dalam agama kita diberikan jalan alternatif, jalan darurat, jalan lain oleh Allah Subhanahu wa taala agar kondisi agama kita ini mudah, bukan untuk dimudah-mudahkan. Bagaimana contoh dimudah-mudahkan? Contohnya tadi, saya malas, saya tidak mau berpuasa di siang hari, ya udah saya tidur aja dari pagi, bangunnya nanti maghrib. Ini namanya dimudah-mudahkan, ya. Tetapi perkara mudah, misalkan kalau kita dalam perjalanan jauh, maka kita boleh tidak berpuasa. Ini dimudahkan, bukan dimudah-mudahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya agama kita menginginkan kemudahan kepada kita, bukanlah kesulitan. Ketika kita beragama, kita beribadah dengan ilmu, maka ibadah itu akan terasa ringan. Tetapi kalau kita ibadah menyempitkan diri kita, menyempitkan hati kita, menyempitkan pikiran kita, maka ibadah ini terasa sangat samar. Ibadah ini terasa sangat susah. Maka inilah pentingnya kita mengaji. Alhamdulillah di musola sederhana kita ini, kita mengaji setiap zuhurnya untuk belajar daripada orang-orang atau guru-guru kita. Untuk apa? Untuk menambah keilmuan kita, supaya kita bisa menengok, supaya kita bisa melihat bagaimana indahnya beragama dan bagaimana Islam memberikan kemudahan bagi setiap umat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.